Apa kabar teman tante semua? Pastinya tetap asik dong ya. Film kali ini akan mengisahkan wanita bernama Hajar yang hamil di luar nikah dan ingin membuang bayinya. Namun, bayinya ternyata sudah diincar oleh iblis dan ramalan tentang semua itu sudah ditulis di sebuah buku hitam. Apakah Hajar bisa menghindari ramalan itu dan menyelamatkan bayinya? Ataukah dia harus menyerahkan bayinya menjadi wadah si iblis? Yuk kita saksikan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa di subscribe dan di like ya channel Tante. Terima kasih. Bermula di tahun 90, tampak seorang wanita hamil bernama Junaidah sedang dicambuk dan dipukuli oleh ayahnya. Junaidah dipukuli hingga terjatuh di tangga dan perutnya terbentur. Dia pun keguguran. Ketika bayinya akan dikubur, dia melarang dan menggali bayinya kembali. Kemudian membawanya ke seorang dukun. Dukun itu memberinya sebuah buku yang dipesankan harus dijaga baik-baik agar keinginannya dapat terkabul. Scene berlanjut memperlihatkan orang-orang yang sedang mempersiapkan sebuah pemakaman. Seorang wanita bernama Hajar duduk di baris belakang. Tiba-tiba, wanita di depannya menengok. Hajar memejamkan mata dan terdengar suara memanggilnya. Begitu Hajar membuka mata, semua yang ada di situ sedang menatapnya. Hajar memejamkan matanya kembali dan ketika membuka mata lagi, dia melihat pocong di depannya dan orang-orang bertopeng berkumpul di belakangnya. Pocong itu merembeskan darah ke rumput di tangan Hajar. Hajar menatap tangannya yang penuh darah. Tiba-tiba, seketika dia terbangun. Ternyata semua tadi hanya mimpi. Pacarnya bernama Arsyad yang sedang menyetir pun kaget. Hampir saja mobil oleng melinting. Scene saat ini menunjukkan tahun 2022. Hajar dan pacarnya sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat bernama Bukit Abu Merah. Tiba-tiba, Hajar melihat sesuatu yang menyeramkan di pinggir jalan dan bertanya apakah Arsyad melihatnya juga. Namun, Arsyad semakin kesal dan meminta Hajar jangan mengganggu konsentrasinya menyetir. Mereka pun sampai di sebuah gerbang yang dibukakan oleh pria berkepala pelontos. Namun, perjalanan belum selesai. Mereka masih harus berkendara lebih jauh lagi ke dalam hutan. Akhirnya, mereka sampai di rumah seorang bidan yang dipanggil Makju. Hajar menghampiri Zaini yang mengantarkan mereka dan bertanya kenapa di Google tidak ada keterangan tentang tempat ini dan ada blog yang membahas orang-orang yang hilang di daerah ini. Namun, pembicaraan terpotong karena Arsyad mengomelinya. Seperti selayaknya perempuan zaman now, Hajar langsung mengambil foto-foto sekitar area rumah. Namun, perutnya tiba-tiba sakit. Kemudian, dia melihat sebuah pohon tua yang besar dan memotretnya. Tapi, Hajar mencoba memotret sekali lagi. Namun, tiba-tiba terdengar suara wanita dari atas balkon yang bilang kalau pohon itu memang selalu menarik perhatian orang yang datang ke tempatnya. Wanita itu mempersilakan Hajar untuk masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan dirinya bernama Junaidah yang biasa dipanggil Makju. Malamnya, mereka makan sambil mengobrol. Rupanya, tujuan kedatangan mereka ke situ adalah ingin melahirkan diam-diam karena Hajar hamil di luar nikah. Saat makan, Arsyad berkata bahwa masakan Makju kurang garam. Makju tampak sedikit tak senang dan berkata, apakah dia akan mati kalau makan makanan yang sehat? Hajar segera bilang kalau dia akan memasak besok untuk Arsyad. Makju bertanya, bayinya laki-laki atau perempuan? Arsyad bilang kalau dari USG tidak kelihatan monasnya. Namun dia tak peduli bayinya laki-laki atau perempuan. Diam-diam terlihat loh muka Hajar tuh sedih. Makju bilang kalau dia akan melakukan ritual lenggang perut untuk mengetahui jenis kelamin bayi itu. Ritual lenggang perut pun dilakukan. Makju bilang kalau bayinya laki-laki. Dia lelaki.
Maju lalu memeriksa perut Hajar dan kaget dengan sesuatu. Dia bertanya apakah Hajar melakukan sesuatu selama kehamilannya. Dengan sedih, Hajar bilang kalau dari hasil USG bayinya cacat. Itu karena dia merokok, minum alkohol, dan makan makanan yang tidak sehat, bahkan mencoba menggugurkannya. Maju memberikan sebuah ramuan kepada Hajar sambil bertanya kenapa dia ingin membuang bayinya. Hajar berkata kalau dia hamil di luar nikah, adiknya saja tak bisa dia jaga, apalagi bayinya nanti. Sedangkan ibunya benci padanya, sehingga dia merasa beruntung ada Arsyad di sampingnya. Maju bilang kalau anak adalah anugerah dan Hajar beruntung bisa punya anak, sedangkan dia sendiri tak bisa. Maju berjanji akan menjaga Hajar dengan baik sampai melahirkan. Sementara itu, Arsyad yang sedang menelepon di mobil berteriak kesal karena seekor anjing terus berisik. Tiba-tiba, ternyata itu Nasir yang tadi membukakan gerbang. Dia menyuruh Arsyad masuk ke dalam karena sudah larut malam. Saat itu, Hajar sedang istirahat di kamar sambil membaca sebuah blog tentang tempat itu dan melihat foto pohon persis seperti yang ada di depan rumah. Ketika di zoom, selintas dia melihat sekelebat bayangan. Karena kaget, dia melempar ponselnya dan tampak di belakangnya. Hajar pun keluar kamar mencari Arsyad dan melihat Nasir masuk ke kamar Maju. Tanpa sadar, Hajar mengikuti dan mengintipnya. Tiba-tiba Arsyad ngagetin di belakang. Arsyad menyuruh Hajar kembali tidur, tapi dia sendiri malah ngelanjutin mengintip. Dan sontak Arsyad terbirit-birit masuk ke kamar. Saat sedang tidur, sesuatu mendekati Hajar dan menyentuh perutnya. Hajar pun terbangun. Mendadak, Hajar melihat bayangan adiknya masuk ke pintu kecil di sudut ruangan. Hajar mengintip dan mencoba memanggil, namun sesuatu terasa di telapak tangannya. Begitu dilihat, ternyata itu darah, dan tiba-tiba Hajar pun berteriak dan segera kembali ke kasur. Dia meraih tangan Arsyad dan untung saja itu hanya mimpi. Arsyad yang kesal pun membangunkan Hajar yang mengigau sambil berteriak-teriak. Esok paginya, Hajar membuatkan sarapan untuk Arsyad sambil mengobrol dengan Maju. Maju yang melihat wajah Hajar yang lelah bertanya ada apa. Hajar bilang kalau dia memimpikan adiknya Hazim yang telah meninggal. Hajar yang waktu itu masih berumur 12 tahun sedang menjaga adiknya Hazim. Mereka bermain di rumah sakit tempat kerja ibunya. Namun, Hazim tercebur ke toren air dan meninggal. Hajar yang merasa itu semua salahnya menjadi sering bermimpi buruk. Maju menghibur Hajar dan bilang kalau itu semua sudah takdir. Mereka pun lanjut sarapan. Arsyad makan masakan Hajar dengan lahap, namun mengoceh bahwa makanannya keasinan. Gak jelas ya manusia satu itu. Baik makan makanan bunting. Selesai makan, Arsyad yang mencari tempat untuk merokok bertemu dengan Nasir yang sedang mengasah pisau. Nasir menyindir Ashraf dengan bilang laki-laki macam apa yang meninggalkan istri yang sedang hamil. Ashraf langsung kesal dan membalas dengan bilang, oh ternyata tipe kesukaan Maju adalah lelaki jelek seperti Nasir. Nasir langsung mendorong dan menodongkan pisaunya tepat di depan mata Ashraf sambil bilang kalau dia menghormati wanita, tidak seperti Arsyad. Setelahnya, Arsyad hanya bisa terdiam saking kagetnya. Sementara itu, Hajar sedang duduk di kamar sambil minum ramuan dari Maju. Sekilas melihat seperti ada yang masuk ke lubang di tengah pohon di luar. Dia mendekati jendela dan melihat Maju menaruh sesuatu di lubang pohon itu. Karena lelah, dia pun berbaring. Namun, tangan-tangan hitam mengelilingi ranjangnya dan Hajar terlempar semakin jauh dan semakin jauh dari ranjang, sampai akhirnya tercebur ke sebuah sungai.
Hazim tiba-tiba muncul. Hajar yang kaget segera berenang menuju arah cahaya di depannya. Hazim berteriak menyuruh Hajar keluar, dan Hajar terlempar ke arah cahaya sampai akhirnya kembali sadar di atas ranjangnya. Hajar segera mencari Arsyad dan tidak sengaja mendengar percakapan Arsyad dengan ibunya di telepon. Ternyata Arsyad mau menemaninya ke tempat itu karena dijanjikan akan diberi 100.000 ringgit oleh ibunya, sedangkan Arsyad sendiri tak peduli pada Hajar. Hajar langsung menaruh koper Arsyad di depan dan menyuruh untuk pergi dari situ. Arsyad menanggapi dengan santai dan bilang jangan terlalu sensitif. Dia lalu bilang ada baiknya Hajar tahu yang sebenarnya, membuatnya jadi lebih mudah, dan bahkan dia ragu apa bayi di perut Hajar itu anaknya atau bukan. Tiba-tiba Hajar berteriak kencang. Arsyad yang kaget segera mengambil kopernya dan pergi keluar meninggalkan Hajar yang menangis. Pintu gerbang keluar ternyata digembok. Arsyad berteriak memanggil dan mencari Nasir ke gubuknya. Ternyata ada Makju di sana. Arsyad pun bertanya di mana Nasir. Makju bilang kenapa dia tak tinggal lebih lama berkorban menemani Hajar. Karena Arsyad menjawab tak mau berkorban untuk Hajar, Makju menusuk leher Arsyad dan memasukkan rokok ke dalamnya. Saat Nasir datang, Makju menyuruhnya untuk menyingkirkan mobil Arsyad, sedangkan dia akan mengurus tubuh Arsyad. Kembali ke Hajar yang memandangi mobil Arsyad menjauh pergi dengan sedih. Makju berusaha menghibur, namun Hajar bilang kalau dia tak ingin apapun yang berasal dari Arsyad ada di tubuhnya. Bahkan, bayi di perutnya itu lebih baik mati saja. Makju segera memeluk Hajar dan menyiapkan air kembang untuk Hajar berendam agar santai. Makju memandikan dan menghapus makeup di wajah Hajar lalu memberikannya baju santai berwarna putih. Kemudian membawa Hajar ke depan cermin sambil berkata, Hajar terlihat lebih cantik jika sederhana seperti ini. Tiba-tiba Makju menarik tangannya dan ternyata tangan serta leher Makju penuh dengan bercak kehitaman dan gatal. Nasir yang melihat itu bertanya kenapa Makju memberikan ramuan minuman kepada Hajar tapi tidak kepada yang sebelum-sebelumnya. Makju bilang itu untuk mempercepat persalinan Hajar karena bayi di perutnya itu anak yang tepat. Sementara itu, Hajar yang sedang bertengkar di telepon dengan ibunya dikejutkan oleh kucing milik Makju yang melompat tiba-tiba. Dia pun melempar kucing itu keluar dan mengambil ponselnya yang terjatuh. Tiba-tiba kucing itu mengeong kencang. Hajar pun keluar memeriksa dan menemukan si kucing sudah mati bersimbah darah. Hajar langsung muntah-muntah. Pada saat itu, tepat di samping pohon besar, seekor anjing datang dan menjilati potongan tangan yang dikenali Hajar. Dari jam tangannya adalah tangan Arsyad. Hajar berbalik ketakutan dan tiba-tiba sebuah tangan menarik kakinya hingga jatuh. Hajar pun pingsan. Tiba-tiba Makju dan Nasir datang dan bilang agar jangan menyentuh Hajar karena belum saatnya. Makju pun menyuruh Nasir membawa Hajar kembali ke rumah. Makju menghampiri makhluk di pohon besar itu dan bertanya mengapa dia memakan kucingnya padahal dia baru saja memberikan Arsyad untuk dimakan. Esok paginya, Hajar pun akhirnya sholat setelah sekian lama tak sholat. Sesudahnya, Hajar duduk santai di ranjang, namun janin di perutnya bergerak dengan lincah sehingga Hajar jadi kesakitan. Dan Hajar segera turun mencari Makju dan bilang kalau semalam dia melihat kucing itu mati di tempayan dan juga melihat sesuatu yang lain. Makju bilang itu hanya stres karena sudah dekat waktu persalinan. Hajar terus mencecar Makju dengan berkata pasti tempat itu ada apa-apanya. Makju pun menceritakan selintas kisah tentang seorang wanita yang janinnya dibunuh oleh ayahnya karena hamil di luar nikah. Wanita itu sebenarnya adalah Makju sendiri.
Ternyata dulu Ma'ju yang marah karena anaknya mati membakar rumahnya dengan ayah, ibu, dan adiknya di dalamnya. Sementara Nasir terluka di bagian wajah karena kobaran api. Ma'ju bilang kalau Hajar ingin pergi dari tempat itu, dia tak akan melarang. Kemudian Ma'ju dan Nasir pergi ke kota membeli kebutuhan bayi. Namun sebelum berangkat, Ma'ju bertanya pada Hajar apakah dia akan tinggal atau pergi. Hajar pun duduk kembali. Melihat itu, Ma'ju tersenyum dan bilang jangan lupa minum ramuan yang disiapkannya. Sebelum pergi, Ma'ju tak lupa mengunci pintu dan jendela rumah. Ketika akan berangkat, Nasir bilang kalau Zaini menghubunginya karena ibu Hajar mencari anaknya. Ma'ju pun menyuruh Zaini datang. Pada saat itu, Hajar menyadari sesuatu dan bergegas memeriksa pakaian bekas pakainya semalam dan melihat robekan bekas terjatuh. Hajar pun teringat bahwa dia pernah memotret Ma'ju waktu pertama tiba. Dan begitu melihat foto itu, dia dikagetkan dengan sosok menyeramkan yang ada di foto. Dia juga teringat adiknya Hazim yang menyuruhnya keluar dari tempat itu dan segera membuka pintu kecil di sudut ruangan. Hajar mencoba memanggil Hazim, namun tak ada jawaban. Akhirnya dia masuk ke dalam dan tiba-tiba melihat seekor anjing. Ketika akan berbalik keluar, pintu tiba-tiba menutup. Hajar pun berbalik ke arah yang lain sambil dikejar dan berhasil keluar tepat pada saat akan digigit. Ternyata Hajar masuk ke kamar Ma'ju. Hajar mengambil buku hitam yang pernah dilihatnya sekilas waktu mengintip Ma'ju dan kaget setelah melihat isinya yang penuh mantra dan gambar menyeramkan. Dia melihat bayi yang dibungkus selimut di ranjang bayi. Dan begitu sarung penutupnya dibuka, ternyata itu adalah mayat bayi yang sudah membatu. Hajar langsung lari keluar. Tiba-tiba sebuah tangan menarik kakinya dan seorang wanita keluar dari bawah ranjang meminta tolong. Hajar mengulurkan tangannya, namun tiba-tiba dengan menahan sakit di perutnya, Hajar mencoba keluar dari rumah, namun Ma'ju keburu pulang. Hajar pun bersembunyi di bawah tangga. Namun Nasir memergokinya. Hajar meminta tolong agar dilepaskan. Tepat pada saat itu, Ma'ju berteriak memanggil Nasir karena Hajar hilang. Hajar terus memohon agar dia dan bayinya dilepaskan. Akhirnya, Nasir membukakan pintu dan memberikan kunci gerbang pada Hajar. Dia mengambil buku di tangan Hajar dan menyuruh menunggunya di dermaga dan jangan berhenti sebelum sampai dermaga apapun yang dilihatnya. Nasir mencoba membakar buku itu, namun Ma'ju datang dan memukulnya dengan sekop. Sementara itu, Hajar yang sudah keluar gerbang melihat sesuatu di depannya. Mendadak ketubannya pecah dan Hajar pun pingsan tepat pada saat Zaini tiba. Ternyata Nasir masih hidup. Ma'ju bertanya mengapa Nasir mengkhianatinya dan Nasir pun menjawab kalau Ma'ju sudah terobsesi. Ma'ju pun bilang kalau Nasirlah dulu yang membawanya pada dukun yang memberikannya buku hitam itu. Kembali ke Hajar yang akan segera melahirkan. Kedua tangannya diikat oleh Ma'ju agar tidak kabur. Zaini masuk membawa makanan untuk Hajar dan Hajar meminta tolong pada Zaini. Melihat itu, Zaini menjadi gelisah dan meminta izin untuk pergi. Namun Ma'ju menahan dan meminta Zaini membantunya. Hajar memohon dan memohon agar mereka dilepaskan karena dia menyayangi bayi di perutnya. Ma'ju langsung marah dan bilang, kenapa baru sekarang Hajar bilang menyayangi anaknya. Tiba-tiba perut Hajar berkontraksi. Dia pun mengedan sekuat tenaga sampai akhirnya si bayi lahir. Ma'ju mengambil bayi itu dan meletakkannya di keranjang bayi. Hajar meminta bayinya kembali, namun Ma'ju berkata kalau itu adalah bayinya.
Kemudian dia bilang pada Zaini kalau dia tak ingin melihat Hajar lagi. Zaini mengambil gunting dan mendekati Hajar. Sementara itu Ma'ju mulai merapal mantra. Muncullah sesosok iblis menyeramkan di depan mereka. Ma'ju yang menganggap iblis itu anaknya berkata agar dia segera masuk ke tubuhnya yang sudah disiapkan. Namun si iblis mengambil bayi Ma'ju yang sudah membatu dan menghancurkannya. Ma'ju pun kaget dan tiba-tiba si iblis bilang kalau Ma'ju sekarang akan menjadi budaknya dan membawanya pergi. Zaini yang ketakutan segera mencoba keluar, namun Ma'ju yang sudah berubah menjadi iblis mendekati bayi Hajar. Hajar terus memohon agar bayinya dilepaskan. Tiba-tiba Nasir datang dan mengikat Ma'ju dengan rantai. Nasir segera membebaskan Hajar. Ma'ju berkata kalau Hajar adalah seorang pelacur yang membunuh adiknya dan bergaul dengan sembarang lelaki sampai hamil di luar nikah. Ketika Nasir berbalik, Ma'ju sudah lepas dari ikatan rantainya dan menyerangnya. Iblis itu berkata bahwa dia lebih mulia dari mereka. Dia diciptakan dari api sedangkan mereka dari tanah. Mereka hanyalah makhluk yang tersesat. Hajar bilang dia tidak tersesat, dia tidak pernah melupakan penciptanya. Dia memang berdosa, namun dia mencintai bayinya. Nasir menyuruh Hajar mengambil buku hitam itu sambil berusaha mencabut paku di tangannya dan langsung menusuk si iblis dengan paku itu. Iblis itu mencekik Nasir, namun Nasir menusukkan bor listrik hingga si iblis terjatuh. Nasir segera mengambil buku hitam di tangan Hajar dan menyuruh Hajar merapal mantra di buku itu. Hajar pun merapalnya dan asap hitam keluar dari tubuh Ma'ju. Nasir menghampiri Ma'ju. Ma'ju meminta maaf dia sudah tertipu iblis dan menyuruh Nasir membawa Hajar dan bayinya keluar dari tempat itu. Namun, Nasir tak mau meninggalkan Ma'ju. Dia memapa Ma'ju. Tiba-tiba, Ma'ju tertegun dan berkata kalau iblis itu tak akan melepaskannya. Perlahan iblis mendekati Ma'ju dan Nasir segera menjatuhkan lampu minyak yang tergantung. Api pun langsung menyambar tubuh Ma'ju. Sebelum Hajar keluar, si iblis memanggil Hajar dan berkata bahwa semuanya sudah tertulis. Setelahnya, Nasir bersama Hajar dan anaknya meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Hajar bertanya pada Nasir apa maksud perkataan si iblis tadi. Nasir bilang akan membawa Hajar ke suatu tempat untuk menemukan jawabannya. Hajar tertidur dan bermimpi ke saat adik Hajar tenggelam. Rupanya saat itu iblis merasuki Hajar dan menggunakannya untuk memancing Hazim masuk ke toren air itu. Hajar terbangun dengan kaget dan Nasir bilang kalau bayinya menangis. Hajar bilang kalau dia akhirnya tahu penyebab Hazim meninggal. Iblis itu telah mengikutinya sedari dulu. Ketika Hajar meraih bayinya, seorang wanita muncul dan berkata bahwa kematian Hazim tak bisa dihindari dan ramalan akan terpenuhi. Ma'ju telah gagal, karena itu mereka harus memastikan Hajar berhasil. Dan semua yang dialami Hajar sudah ditakdirkan. Rupanya dia adalah dukun yang ditemui Ma'ju waktu itu. Dukun itu memberikan buku hitam kepada Hajar dan berpesan agar dijaga baik-baik. Dia juga berkata bahwa mereka sekarang adalah keluarga dan harus menjaga anak itu dengan baik. Ketika Hajar melihat bayinya, dukun itu pun berkata, "Selamat datang anakku, kau akan menjadi penerusku." Demikianlah akhir film Talbis Iblis ini. Semoga kalian suka ya alur ceritanya. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe dan di like ya video Tante. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita berikutnya.